Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari konsep dasar administrasi perkantoran. Materi ini sangat penting karena menjadi pondasi awal untuk memahami bagaimana kegiatan perkantoran dikelola agar berjalan dengan efektif dan efisien. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita pahami dulu apa sih administrasi perkantoran itu. Menurut Liang Qi, administrasi perkantoran adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian, dalam arti luas, administrasi mencakup seluruh proses manajerial dalam organisasi, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Sementara dalam arti sempit, administrasi lebih mengarah pada kegiatan tata usaha seperti pencatatan, surat menyurat, penyimpanan dokumen, penyusunan laporan, serta pelayanan informasi. Setelah kita mengetahui definisinya, kita dapat memahami bahwa administrasi bukan hanya sekedar kegiatan mencatat dan mengarsipkan data, melainkan lebih dari itu. Administrasi merupakan bagian penting yang mengatur seluruh kegiatan organisasi agar berjalan dengan tertib dan terarah. Setelah kita mengetahui pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuannya. Administrasi perkantoran memiliki tujuan yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran kegiatan organisasi. Tujuan-tujuannya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menunjang kelancaran pekerjaan utama organisasi. Administrasi berperan sebagai pendukung kegiatan utama agar berjalan lancar dan terkoordinasi. Yang kedua, menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Administrasi menghasilkan data dan laporan yang digunakan oleh pemimpin untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjaga efisiensi dan efektivitas kerja. Melalui prosedur administrasi yang jelas, penggunaan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihemat, serta kesalahan kerja dapat diminimalkan. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Administrasi mempermudah komunikasi antar pegawai dan antar divisi sehingga kegiatan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Yang kelima, mendokumentasikan seluruh kegiatan organisasi. Administrasi berfungsi sebagai pusat dokumentasi yang menyimpan catatan penting baik untuk keperluan evaluasi, perencanaan, maupun sebagai bukti pertanggungjawaban. Sekarang kita akan melanjutkan ke ruang lingkup administrasi perkantoran. Di bagian ini kita akan melihat bahwa kegiatan administrasi ternyata sangat luas mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi, meliputi penyampaian informasi baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua korespondensi, berkaitan dengan kegiatan surat menyurat, baik surat masuk maupun keluar. Yang ketiga kearsipan, menyangkut penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip yang sudah tidak digunakan. Yang keempat kepegawaian, mencakup pengelolaan administrasi pegawai seperti data kehadiran dan penilaian kinerja. Yang kelima, keuangan, meliputi penyusunan laporan keuangan, penganggaran, serta pelaporan penggunaan dana. Yang keenam, perlengkapan kantor, menyangkut pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan alat tulis kantor, komputer, serta perabot kerja lainnya. Yang terakhir, pelayanan umum dan hubungan masyarakat, melibatkan pelayanan kepada tamu, serta menjaga citra lembaga melalui pelayanan administratif yang profesional. Kemudian kita lanjut pada bagian prinsip-prinsip administrasi perkantoran. Dalam melaksanakan pekerjaan administrasi, ada beberapa prinsip penting yang perlu kita pegang sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi. Administrasi harus dilakukan dengan penggunaan sumber daya sehemat mungkin, tetapi tetap menghasilkan kualitas kerja yang maksimal. Yang kedua, efektivitas. Setiap kegiatan administrasi harus memberikan hasil yang tepat guna sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga, ketelitian dan keakuratan. Dalam pekerjaan administrasi, kesalahan sekecil apapun bisa menimbulkan dampak yang besar. Yang keempat, keteraturan dan keamanan. Dokumen dan arsip harus disusun secara sistematis agar mudah ditemukan kembali. Yang kelima, kerjasama dan koordinasi.
Administrasi adalah hasil kerja tim, setiap pegawai harus mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan bagian lain agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang terakhir, keterbukaan. Seluruh kegiatan administrasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Untuk memperjelas pemahaman kalian, mari kita lihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, misalnya kegiatan mencatat absensi, membuat jadwal pelajaran, ataupun menyusun laporan nilai adalah bentuk administrasi yang kalian temui setiap hari. Sebelum kita membahas POAC, secara lebih mendalam kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan fungsi administrasi. Fungsi administrasi adalah serangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kemudian, ruang lingkup fungsi administrasi mencakup yang pertama, penyusunan perencanaan kegiatan kantor, yang kedua, mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antar pegawai, yang ketiga, melaksanakan kegiatan administrasi sesuai prosedur, yang keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kerja. Kemudian, kita akan masuk ke pembahasan fungsi administrasi menurut Terry. Seperti yang sudah disebutkan, ada 4 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan serta langkah-langkah untuk mencapainya. Pengorganisasian melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara terstruktur. Pelaksanaan merupakan tahap menggerakkan dan mengarahkan pegawai agar bekerja sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, pengawasan, berfungsi untuk menilai hasil kerja dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Sekarang, mari kita lihat bagaimana fungsi POAC ini diterapkan dalam kegiatan nyata di kantor. Setiap kegiatan administrasi, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi selalu mengikuti urutan fungsi tersebut. Fungsi administrasi dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan kantor seperti menyusun jadwal kegiatan dan anggaran belanja kantor, membagi tugas pegawai sesuai bidang dan keahlian masing-masing, melaksanakan pekerjaan administratif seperti pengetikan surat, mengevaluasi hasil kerja pegawai dan melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan. Untuk memperdalam pemahaman, mari kita pelajari contoh kasus penerapan fungsi administrasi di lingkungan kerja. Dari studi kasus tersebut, kita dapat belajar bahwa apabila salah satu fungsi administrasi tidak berjalan dengan baik, maka efisiensi kerja juga akan menurun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami peran setiap fungsi dan menjalankannya secara seimbang. Sekian, terima kasih.